Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita semakin hari semakin berkualitas dan menjadi ibadah yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Terang Jakarta yang dirahmati Allah, episode kali ini kita akan membahas tentang fadilah atau keutamaan ilmu fikih. Ya, apa keutamaan belajar fikih khususnya di bulan Ramadan? Diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman silahkan dicek surah At-Taubah ayat 122. Ini ayat memberikan kesimpulan kepada kita bahwa ilmu fikih ternyata disederajatkan oleh Allah, disetarakan oleh Allah dengan jihad. Ya, perang. Ini keutamaan yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam ayat ini Allah mengatakan tidak seharusnya orang-orang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Ya, enggak harus semualah ke medan perang. Ya, kenapa? Ya karena sebagian orang seharusnya dia berangkat ke majelis ilmu untuk belajar memahami agamanya, tujuannya agar memberi peringatan kepada kaumnya. Ya, ketika nanti mereka datang dari peperangan, ya ada yang menyampaikan ilmu di sana supaya mereka bisa menjaga dirinya. Karena ilmu itu akan menjaga kita. Ya, itulah perbedaan ilmu dan harta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di antara salah satunya harta kita yang menjaganya, tapi ilmu yang akan menjaga kita. Nah, maka dari keutamaan pertama ini kita bisa melihat ternyata jihad itu adalah amalan yang luar biasa, tapi Allah setarakan dengan belajar ilmu agama. Dan ulama mengambil ayat ini sebagai dalil bahwa inilah ilmu fikih. Keutamaan ilmu fikih ini yang pertama. Sahabat-sahabat Terang Jakarta yang dirahmati Allah, yang kedua ada satu sabda dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan dirinya dalam kebaikan, maka Allah akan fahamkan baginya urusan-urusan agamanya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Pemahaman terbaliknya, ya, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah berikan pemahaman kepada dirinya, maka pemahaman sebaliknya atau dikatakan mafhum mukhalafahnya, man lam yuridillahu bihi khairan lam yufaqih fid din. Siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan dalam hidupnya, maka Allah tidak fahamkan dia dengan urusan agamanya. Nah, ini ngeri nih. Jadi mengukur diri kita ini termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita atau tidak, ukurannya mudah. Apakah kita faham agama kita atau tidak? Jangan-jangan kita cuman pandai bisnis, kita cuman pandai berjualan, kita pandai untuk menjadi pemimpin perusahaan, tapi kita tidak pandai dalam urusan sholat, tidak pandai dalam urusan baca Quran, tidak pandai dalam urusan bersuci atau toharoh, tidak pandai dalam urusan mengurus keluarga. Ya, jadi ini sangat penting ya ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang betul-betul baik di mata Allah dan Rasulnya, faham dengan ilmu agama. Dan secara khusus para ulama mengambil hadis ini sebagai keterangan ataupun dalil bahwa ini adalah ilmu fikih. Nah, itu yang kedua. Keutamaan yang ketiga, subhanallah, belajar fikih ini ada perkataan dari ulama
dan ini juga ada dalam sebuah kitab ya, Adabul Salim wal Muta'alim ya, Al-Adabul Salim wal Muta'alim. Apa pesan dari ulama? Dikatakan al-alim huwa khairun min alfi abid. Seorang yang berilmu, satu orang saja yang berilmu, dia faham tentang ilmu urusan agamanya, khairun, lebih baik, min alfi abid, dari 1000 ahli ibadah. Subhanallah. Bayangkan, satu orang alim, dia faham tentang keilmuan, lebih baik daripada ada 1000 orang ahli ibadah. Makanya ada kisah seseorang yang membunuh 99 nyawa. Dia mau taubat, tapi dia salah dalam bertanya. Dia bertanya kepada abid, ahli ibadah, dan dia mendapat jawaban yang tidak memuaskan. Kata ahli ibadah, kamu gak bisa taubat kamu diterima Allah karena kamu terlalu banyak membunuh orang. Maka marah ini si pembunuh 99 nyawa, sehingga dibunuhlah abid ini. Jadi genap dia membunuh 100 orang. Lalu dia bertanya lagi kepada seorang alim, dan seorang alim memberi jawaban bahwa sebanyak apapun dosamu, ampunan Allah lebih luas. Sebanyak apapun kesalahanmu, ampunan Allah lebih luas. Jadi dari sinilah orang yang membunuh 100 nyawa tadi, dia punya harapan untuk bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seorang alim, orang yang berilmu. Makanya subhanallah, kenapa kita mempelajari ilmu fikih ini ya? Karena keutamaan yang dimilikinya sangat luar biasa. Sahabat-sahabat terang Jakarta dirahmati Allah, khusus di bulan Ramadan ini kita akan coba lihat. Bayangkan kalau tidak belajar ilmu fikih, di antara yang harus kita perhatikan dalam urusan puasa, ya, karena ini teman-teman semua pasti sedang puasa. Ya, ada satu amalan ini jarang orang tahu bahwa amalan ini memiliki keutamaan. Ya, seperti contoh dalam masalah makan sahur saja. Makan sahur itu banyak orang yang tidak tahu bahwa sahur itu adalah nama dari waktu, bukan makannya. Makanya kalau ada orang makan sahurnya tidak di waktu sahur, tidak mendapat keutamaan. Memang apa keutamaan sahur? Keutamaan sahur, Rasulullah mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur karena di dalam makan sahur ada keberkahan. Kapan waktu sahur? 50 ayat baca Quran sebelum subuh. Jadi yang biasa sahur jam 12 sambil begadang lalu makan, besoknya gak sahur lagi. Nah, bulan Ramadan kali ini diperbaiki. Ya, jadi ambil sahur di waktu sahur, di mana didapatkan di dalamnya keberkahan. Walaupun seteguk air dan hanya sebutir kurma, tapi dengan niat untuk makan di waktu sahur, maka akan mendapat keutamaan. Nah, dari mana kita tahu kalau tidak belajar ilmu tentang puasa, fikih tentang puasa? Ya, bagaimana orang bisa sholatnya sempurna kalau tidak mempelajari daripada fikih sholat? Ya, orang bagaimana bisa berwudu dengan sempurna kalau tidak belajar bagaimana fikih berwudu? Jadi dari beberapa keutamaan ini, rasa-rasanya ilmu fikih ini sangat baik untuk dipelajari, sangat baik juga untuk diketahui, sangat baik juga untuk diamalkan, ya, menjadi satu syariat, satu jalan, ya, di mana ibadah kita ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan ilmu fikih, ya, dan kita bisa mengaplikasikannya, mempraktekannya di dalam ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, akan semakin menambah kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, insya Allah kita akan lebih dalam lagi mengkaji daripada ilmu-ilmu fikih yang ada,
khususnya dalam urusan fikih ibadah. Ya, fikih ibadah. Ya, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tentang keutamaan ilmu fikih ini bisa bermanfaat, dan nanti kita akan bertemu di episode selanjutnya. Banyak yang bertanya, kenapa ilmu fikih ini identiknya dengan perbedaan? Ya, kenapa ini beda, ini beda? Mana yang benar? Nanti kita akan jawab di episode selanjutnya. Bersama saya Taufik Al-Miftah dan Terang Jakarta. Mudah-mudahan Allah ridho dengan seluruh amal soleh yang kita kerjakan. Syukran lakum. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.